Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke Wakeng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, saya kembali untuk mengingatkan dan meminta tolong terhadap diri kamu agar kamu bisa berdamai terhadap diri sendiri dari kondisi yang terjadi terhadap diri kamu, Wakeng. Saya hanya sekedar mengingatkan dan meminta tolong terhadap diri kamu supaya kamu berdamai terhadap situasi yang sudah terjadi terhadap diri kamu. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya tidak memiliki suatu alasan. Justru karena saya memiliki suatu alasan kenapa saya mengatakan hal tersebut terhadap diri kamu.
Kalau seandainya saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana kondisi kehidupan kamu di masa lalu, saya akuin kondisi kehidupan kamu di masa lalu terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak kerugian, terlalu banyak tangisan, terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak pengkhianatan yang sudah kamu dapatkan, wak geng. Ya, kalau seandainya saya mencoba untuk flashback, saya tidak memungkiri, tetapi saya mencoba untuk menarik apa yang menjadi permainan secara logika kamu agar kamu bisa memaafkan situasi tersebut, agar diri kamu bisa berdamai terhadap diri kamu sendiri. Karena ketika kamu mencoba untuk berdamai terhadap keadaan tersebut, yang kamu lakukan itu akan kembali untuk memberikan diri kamu suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kamu untuk ke depan, wak geng. Bukan hanya itu saja yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari kemunculan kartu yang saya pegang ini. Apa yang menjadi kesedihan kamu, apa yang menjadi duka kamu, dan apa yang menjadi tangisan kamu untuk saat ini, itu hanya situasi di mana diri kamu untuk didewasakan, wak geng. Karena dibalik dari apa yang menjadi tangisan kamu, dibalik dari apa yang menjadi kesedihan kamu, dibalik dari apa yang menjadi duka kamu, masih akan ada situasi di mana diri kamu masih akan menerima apa yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kamu untuk ke depan. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini, kalau saya kembali untuk mengatakan bagaimana perjalanan dari kondisi komitmen kamu, sepertinya komitmen kamu itu sudah memberikan diri kamu situasi yang bersifat stres, situasi yang bersifat depresi, situasi di mana diri kamu ada penyesalan, situasi di mana diri kamu sudah hancur, situasi di mana diri kamu sudah menerima apa yang menjadi keruntuhan kamu sendiri. Saya yakin dan saya percaya ketika kamu mencoba untuk membina suatu komitmen terhadap seseorang yang dipertemukan terhadap diri kamu, seseorang tersebut selalu memberikan suatu kesempatan terhadap pihak lain agar orang lain atau pihak lain ikut campur mengendalikan situasi komitmen kamu. Bisa saja kan pihak lain itu kategori dari keluarga dia, pihak lain itu ada kaitannya dengan kehadiran pihak ketiga yang dia lakukan secara kebebasan dia, secara berpetualang dia. Karena semenjak kehadiran pihak ketiga yang dia hadirkan terhadap diri kamu ketika ada suatu komitmen, manusia itu sudah tersugesti dengan pola pemikiran yang bersifat negatif. Negatif dalam arti apa? Ketika kamu mencoba untuk berbicara atau ketika kamu mencoba untuk bertukar pikiran, pasti ujung-ujungnya kamu dianggap bersifat negatif, wak geng. Saya yakin dan saya percaya sekuat apapun diri kamu mencoba untuk berbicara atau bertukar pikiran terhadap manusia itu, pasti ujung-ujungnya kamu yang menerima bagaimana kondisi perasaan yang tersakiti. Tetapi ketika pihak ketiga yang dia hadirkan untuk memberikan suatu perkataan terhadap manusia itu, bisa saja manusia itu tidak memfilter perkataan tersebut dan mendengar perkataan itu agar manusia itu bisa pergi meninggalkan diri kamu.
Begitu saya memegang kartu yang saya pegang ini, sulit untuk saya katakan kondisi komitmen kamu memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri kamu. Muncul kartu Queen of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi ratu yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini masih ada kaitannya dengan kemunculan kartu pertama, tetapi masih berbicara bagaimana kondisi dari komitmen kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Di satu sisi, kamu yang menerima apa yang menjadi kesetresan kamu dan kedepresian kamu, tetapi di sisi lain, kamu yang memikul apa yang menjadi beban kamu sendiri. Kamu yang memikul apa yang menjadi tulang punggung kamu sendiri, dan kamu memikul apa yang menjadi kondisi keuangan yang bersifat buruk. Queen of Pentacles, manusia yang dipertemukan terhadap diri kamu hanya sekedar numpang hidup terhadap diri kamu, hanya sekedar menilai bagaimana diri kamu ini memberikan apa yang menjadi keroyalan kamu, ketulusan kamu, dan keborosan kamu. Bisa saja kan? Ketika manusia itu menikmati apa yang menjadi hubungan dia yang dia lakukan secara aib dia itu, semua yang membiayai adalah diri kamu. Queen of Pentacles, wah geng, kamu itu salah menginvestasikan secara perasaan yang bersifat tulus. Muncul kartu The Fool, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik dari kata kebodohan. Kebodohan dalam arti apa? Ini ada kaitannya kembali dari situasi komitmen kamu. Ternyata manusia yang pernah dihadirkan atau manusia yang pernah dipertemukan secara kondisi komitmen terhadap diri kamu hanya menjadikan diri kamu ini sebagai jembatan di dalam kehidupan dia agar manusia itu bisa mendapatkan keuntungan. Selama ini posisi kamu itu hanya dijadikan sebagai jembatan agar kamu itu bisa memberikan apa yang menjadi kestabilan dia, agar diri kamu bisa memberikan apa yang menjadi kemurnian di dalam kehidupan dia, agar dia tidak ada kekurangan, baik itu secara keuangan, baik itu secara penampilan, baik itu secara kebutuhan, baik itu secara pola pemikiran kamu yang bersifat dewasa. Muncul kartu The Temperance, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya yakin dan saya percaya kalau berbicara secara kebencian, mungkin rasa kebencian kamu terhadap manusia itu sudah terlalu luar biasa. Saya tidak memungkiri dan saya tidak menyalahkan bagaimana situasi dari kebencian kamu. Karena kebencian yang tersimpan di dalam situasi pembawaan energi kamu itu adalah gambaran di mana kesabaran kamu pernah diuji, di mana harga diri kamu pernah direndahkan oleh manusia tersebut. Dan saya yakin atau percaya ketika ada seseorang yang masih membahas bagaimana manusia itu atau kondisinya, mungkin kamu ini sudah tidak memperdulikan bagaimana situasi dari keadaan dia. Muncul kartu King of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut raja yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini, saya akuin manusia itu pintar, saya akuin manusia itu bijak. Tetapi kepintaran dan kebijakan yang saya katakan tadi bukan berarti manusia itu bisa menjamin
dalam diri kamu ada kebahagiaan, melainkan kepintaran dan kebijakan dia untuk menutupi apa yang menjadi kebohongan dia, kemanipulatifan dia, dan ketoksikan dia. Ini King of Swords, orang yang dipertemukan terhadap diri kamu secara kondisi komitmen. Ini adalah orang yang terlalu pintar mengarahkan diri kamu agar kamu terjebak dengan apa yang menjadi permainan secara cover, agar diri kamu terjebak dengan apa yang menjadi energi yang bersifat negatif. Pintar untuk menutupi apa yang menjadi aib dia, pintar untuk memanfaatkan kestabilan kamu, pintar untuk menjadikan diri kamu sebagai keuntungan di dalam kehidupan dia, pintar untuk membuat diri kamu memberikan keseimbangan di dalam kehidupan dia. Muncul kartu Seven of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 7 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-7 tongkat tersebut, tongkat yang saya tarik ini, coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambarnya, Wak Geng. Coba kamu perhatikan bagaimana situasi gambar di dalam kartu tersebut. Gambar di dalam kartu tersebut sudah jelas untuk mengatakan seseorang yang dipertemukan terhadap diri kamu secara komitmen adalah orang yang tidak ada kedewasaan. Karena selama ini kan kamu memiliki energi yang bersifat lelah ketika membina suatu komitmen terhadap manusia tersebut. Lelah bukan berarti saya mengatakan posisi kamu tidak ada ketulusan. Saking tulusnya diri kamu ini, kamu sudah merasa muak dengan apa yang menjadi tingkah laku yang dia lakukan terhadap diri kamu. Muncul kartu Five of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 5 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan yang saya tarik ini seperti mengingatkan diri kamu agar kamu bisa menghapus apa yang menjadi kondisi air mata kamu itu, Wak Geng. Ubah kondisi air mata kamu agar manusia yang sudah meninggalkan diri kamu ada penyesalan ketika meninggalkan diri kamu. Kalau bukan diri kamu yang menghapus apa yang menjadi kondisi air mata kamu, tidak akan ada orang yang bisa menghapus air mata kamu. Ubah situasinya, kendalikan situasinya agar manusia itu benar-benar merasa tersakiti ketika meninggalkan diri kamu. Kalau kamu memperlihatkan situasi kamu ada kebahagiaan, yang kamu perlihatkan secara kebahagiaan kamu, itu secara otomatis akan membuktikan manusia itu ada penyesalan, Wak Geng. Muncul kartu The Star, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu pertama. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Saya tadi sempat berbicara terhadap diri kamu, duka dan tangisan ataupun kesedihan kamu hanya bersifat sementara waktu, karena di balik dari duka tersebut masih ada kesempurnaan di dalam kehidupan kamu, masih ada harapan atau peluang yang akan membuktikan diri kamu menerima kabar baik, Wak Geng. Ini yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.